Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah. Dipersembahkan atas kerjasama PT Kalbe Farma, produsen Prokol, obat flu andalan, dan Harafana Record. Naskah karya Niki Kosasi, didukung oleh Teater Harafana. Teknik dan montase Indra Mahendra. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Brahma berhasil menghimpun 6 kerajaan untuk bersatu padu melawan kerajaan adik kuasa, yaitu kerajaan Kuntala. Selain itu, persatuan 6 kerajaan tersebut juga bergerak dalam bidang lainnya, seperti kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Mendekati hari-hari penentuan penyerbuan tersebut, terlihat kesibukan yang menyolok di ke-6 kerajaan itu, termasuk di kerajaan Madangkara. Namun di balik itu semua, perang dingin antara Raden Samba dan Mantili masih tetap berlangsung. Untuk itu, Brahma perlu memanggil Mantili. Daulat tuanku Kakang Brahma. Kesinilah adikku Mantili. Daulat Kakang. Ada titah apakah Kakang memanggil saya? Duduklah Mantili. Daulat Kakang. Kenapa kau tidak pergi ke kerajaan Sanggam? Apakah kau bertengkar dengan Raden Samba? Sedikit. Sudah sekian lama kau perang dingin dengan Raden Samba. Apakah tidak ada niatan di hatimu untuk menyelesaikannya sampai tuntas? Sebenarnya sudah selesai, Kakang. Saya dan Raden Samba sudah baik kembali. Sudah bicara. Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi ke kerajaan Sanggam untuk membantu Raden Samba menyiapkan pasukan perangnya? Apakah kau sudah tidak suka kepada Raden Samba? Suka. Adakah sesuatu pada diri Raden Samba yang kurang berkenan di hatimu? Dia terlalu mencintai keraton. Hal itu memang harus demikian, Mantili. Sebab sesuai dengan jabatannya sebagai pangeran muda, calon patih kerajaan Sanggam. Memang benar dia harus mencintai pekerjaannya. Akan tetapi, tidak adakah waktu untuk memikirkan kepentingan saya? Apakah yang menjadi kepentinganmu itu? Ingin mendirikan padepokan. Itu rupanya yang menjadi inti masalah. Ya, Kakang kan tahu. Cita-cita saya ingin menjadi ketua padepokan yang memiliki padepokan sendiri. Kalau begitu, sebelum kau dan Raden Samba berangkat ke kerajaan Kuntala untuk ikut membantu aku membebaskan Ramanda dan Ibunda, kau dan Raden Samba pernah berselisih mengenai rencanamu ingin mendirikan padepokan? Betul, Kakang. Rencanamu untuk mendirikan sebuah padepokan, hal itu bertentangan dengan pekerjaanku, Mantili. Semua bisa diatur, Samba. Bagaimana mungkin bisa? Aku pejabat tinggi kerajaan yang bertempat tinggal di keraton. Sedangkan kau seorang ketua padepokan yang tinggal di puncak gunung yang sunyi dan terpencil. Amat sulit untuk mengadakan hubungan secara terus-menerus, Mantili. Tapi kau kan tahu, cita-citaku semenjak kecil, aku ingin punya padepokan. Iya, aku tahu. Tapi kau juga harus mengerti kepada cita-citaku sebagai abdi negeri. Aku mengerti, dan aku mendukung sepenuhnya. Tapi kau juga tidak boleh menghalang-halangi cita-citaku. Kalau kita jalan sendiri-sendiri dengan cita-cita kita masing-masing, lalu mau bagaimana jadinya? Aku ingin kau mendampingi aku
aku di dalam mengendalikan kerajaan, Mantili. Aku ingin agar kau selalu berada di sampingku. Begitulah Kakang, awal perselisihan antara saya dengan Raden Samba. Cita-citamu dengan cita-cita Raden Samba bertolak belakang. Kalau tidak ada yang mau mengalah, bagaimana mungkin bisa jadi? Itulah, sampai saat ini pun belum ada keputusan. Persoalan itu terus menjadi berlarut-larut tanpa ada kepastian. Melihat itu semua, berarti kau tidak suka kepada Raden Samba? Loh, kok begitu, Kakang? Kalau kau suka, seharusnya kau rela berkorban demi untuk kemajuan calon suamimu. Kalau begitu, dia pun harus berkorban untuk saya. Sebenarnya memang begitu. Kau dan Raden Samba harus sama-sama bersedia berkorban. Akan tetapi kalau semuanya berkorban, kau mengorbankan cita-citamu, dan juga Raden Samba mengorbankan cita-citanya. Lalu mau jadi apa nantinya? Kau dan Raden Samba sama-sama berkorban. Cita-cita semula semuanya digugurkan. Lalu tentunya mencari cita-cita baru yang merupakan cita-cita bersama. Nah, apa cita-cita bersama itu? Apa ingin jadi pedagang, jadi petani, atau apa? Nah, apakah dengan begitu akan menemukan kebahagiaan? Aku kira malah sebaliknya. Masa depan kalian akan hancur. Saya ingin dia mendampingi saya, Kakang. Saya akan bahagia Raden Samba menjadi ketua padepokan. Saya dengan setia menjadi wakilnya. Raden Samba tidak berbakat jadi seorang pertapa, Mantili. Dia mempunyai ilmu kedikjayaan sangat tinggi. Berarti dia bisa menahan penderitaan, kuat berpuasa, dan tahan uji. Dia mempelajari ilmu kedikjayaan itu hanya untuk melengkapi dirinya sebagai pejabat tinggi keraton. Dan bukan hanya untuk sebuah keinginan yang muluk-muluk. Misalnya jadi guru atau jadi pendekar kelas 1. Nah, sedangkan untuk meraih sebuah cita-cita harus disertai oleh bakat dan kemampuan yang ada di dalam dirinya, yang sesuai dengan cita-citanya tersebut. Begitu bukan? Saya tahu Raden Samba berbakat menjadi pejabat keraton, tapi saya tidak, Kakang. Seorang istri tidak perlu memiliki bakat seperti suaminya. Biarkan suamimu mengembangkan bakatnya, dan kau hanya bertugas mendorongnya. Itu saja sudah cukup bagi seorang istri yang setia dan berbakti pada suami. Jadi keputusan Kakang, sayalah yang harus mengorbankan cita-cita saya. Mantili, aku bukan pengambil keputusan. Aku hanyalah penengah yang mengajukan saran-saran dan nasihat. Perkara kau ingin memiliki sebuah padepokan, itu mudah. Bikin saja padepokan di dalam keraton. Apa susahnya? Padepokan di dalam keraton? Ya, tentu saja tidak sebagaimana padepokan yang sesungguhnya. Katakanlah sebuah sanggar, tempat kau mengembangkan bakatmu. Pertama kali didiklah para muda penghuni keraton sebagai muridmu. Kalau kau memang bakatmu di situ, lambat laun namamu akan terkenal. Dan bukan suatu hal yang mustahil, akan berdatangan orang-orang dari jauh untuk belajar padamu dan menjadi muridmu. Nah, dengan begitu, cita-citamu tetap jalan, sekaligus bisa mendampingi Raden Samba. Saran Kakang masuk di akal, dan saya akan memikirkannya, Kakang. Memang begitulah seharusnya. Jangan tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan, sebab sesal kemudian tiada berguna, bukan? Daulat, Kakang. Daulat, tuanku. Kemarilah, Pati Gotawa. Saya tadi melihat Mantili keluar dari sini.
Apakah tuanku telah mempertanyakan masalah antaranya dengan Raden Samba? Benar. Bagaimanakah hasilnya? Dia mau menerima saranku. Akan tetapi aku menyuruhnya untuk merenungkannya dengan matang. Syukurlah. Bagaimana? Sudah jadi gambar peta wilayah kerajaan Kuntala? Sudah. Ini tuanku. Sungguh sempurna gambar peta ini. Pandai sekali dia membuatnya. Petinggi Udaka yang membuatnya. Dia sangat berbakat menjadi pembuat gambar peta. Nah, ini Gunung Jembar. Ini ada tulisan di bawahnya. Iya, benar. Di Gunung Jembar inilah semua kekuatan disatukan untuk kemudian bersama-sama bergerak menuju ke pusat kerajaan Kuntala. Sungguh cerdik nenek moyang bangsa Kuntala itu. Mereka mendirikan kerajaan yang sekelilingnya dibatasi oleh laut, sehingga sulit diserang, sebab hanya mempunyai satu jalan darat. Memang bisa saja kita menyerangnya lewat laut, tapi kita tidak punya pasukan laut, sedangkan mereka punya. Untuk itulah, dari dulu aku punya gagasan untuk mempersatukan beberapa kerajaan. Sebab berat sekali perang yang harus kita hadapi, yaitu hanya melalui satu jalur jalan darat. Ya, saya sudah bisa membayangkan, perang itu akan lama. Ya, memang perang akan lama. Sebab sebelum kita sampai di pusat kerajaan Kuntala, kita harus melalui beberapa desa dan kadipaten besar yang tentunya akan dipertahankan sekuat tenaga oleh mereka. Iya, sungguh suatu perjalanan perang yang panjang. Iya, perjalanan berdarah menuju Kuntala. Gedung pertemuan rakyat ini sebaiknya menghadap ke timur. Ya, sebab sangat baik menantang sinar matahari di waktu pagi. Tapi kalau menghadap ke timur, berarti membelakangi pendopo agung. Tidak baik rasanya membelakangi pendopo yang terhormat itu. Apakah benar di sini rumahnya Pangeran Muda Raden Samba? Oh, Dewi Harnum. Oh. Apa kabar, Samba? Adakah bertiup angin surgawi sehingga kau jauh-jauh dari kerajaan Niskala berkunjung ke sini? Bukankah dulu aku sudah berkata bahwa kalau perang di kerajaan sudah selesai, aku akan berkunjung ke sini? Iya. Tapi kenapa tidak memberi kabar dulu supaya aku bisa mengadakan penyambutan yang meriah? Justru itulah yang aku tidak mau. Loh, kenapa? Aku tidak mau resmi-resmian. Lebih senang begini, berpakaian ala pendekar, lalu menyusup ke dalam keraton. Iya, aku percaya. Sebagai panglima perang yang dikjaya, kau tentu sanggup menyusup ke dalam keraton tanpa diketahui oleh penjaga. Tapi, apakah kakakmu mengizinkan kau pergi? Padahal, bukankah saat ini kita semua sedang sibuk mempersiapkan angkatan perang untuk berangkat ke Gunung Jembar? Aku bukan panglima perang, jadi aku bebas. Hei, bukankah kau dulu berkata, kalau kakakmu jadi raja, kau akan jadi panglima perang? Aku hanya bergurau. Mana boleh aku jadi panglima perang oleh Kakang Ajisaka. Jadi siapa yang menjadi panglima perang di kerajaanmu? Arya Tajimalela. Oh iya? Iya, dia memang pantas jadi panglima perang. Kesaktiannya hampir sama dengan Kakang Ajisaka. Di kerajaanmu banyak orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga angkatan perangnya sangat tangguh. Di sini juga sama kan? Oh tidak, hanya biasa-biasa saja. Suka begitu, pura-pura lemah, padahal dahsyat. Tapi negerimu ini memang benar indah. Aku senang sekali
bisa mengunjungi kerajaan Sanggam ini. Kau boleh menikmati keindahan negeriku sepuasmu, dan aku siap mengantarmu kemana kau suka. Oh, sungguh menyenangkan. Aku akan jalan-jalan dengan seorang pangeran yang tampan. Capek tapi senang. Aku gembira sekali menjelajahi keindahan alam kerajaanmu ini. Tapi belum puas. Masih banyak tempat-tempat lainnya yang belum aku kunjungi. Ya, masih banyak waktu. Nah, sekarang kau istirahat. Besok kita ngeluyur lagi. Asyik. Sulit benar mengatur saluran-saluran air di dalam kota. Kok ngomel sendiri? Harnum? Oh, kau tidak tidur? Belum ngantuk. Oh, rupanya kau sedang merancang gambar tata kota. Kau mengerti gambar ini rupanya? Tentu saja, karena aku punya teman yang ahli menggambar rancangan tata kota. Iya. Tata saluran air perkotaan. Oh, iya. Aku merasa kewalahan membuat tata saluran air di dalam pusat kerajaan Sanggam ini. Sebab penuh dengan bangunan yang tidak mengindahkan kepentingan tata kota. Orang Kuntala memang begitu kalau membangun kota. Kacau. Kalau di negerinya sendiri, tidak. Oh ya? Iya. 6 tahun aku tinggal di pusat kerajaan Kuntala. Perencanaan pengembangan kota ditata dengan apik, teratur, dengan mengindahkan langkah ke masa depan. Lain kalau membangun di kerajaan jajahannya, seenaknya, sehingga kita mewarisi pekerjaan penjajah yang semrawut. Pada gambar yang kau buat ini, ada lahan yang memungkinkan untuk dibuat saluran utama. Ini pasar bukan? Oh, kau tahu rupanya. Tanda-tanda gambar di dalam rancangan tata kota, aku cukup mengenalnya. Dan biasanya tanda begini pasar. Ya, betul. Itu pasar. Kau bisa membuat saluran utama melingkar ke arah belakang pasar ini. Sini. Biayanya tentu akan mahal. Tapi bisa memecahkan masalah kesulitan pemasangan yang baru. Ya, memang bisa begitu. Akan tetapi, kau tahu sendiri kan, para pedagang di pasar itu selain sukar diawasi, juga kurang disiplin kalau membuang sampah. Nah, saluran utama bisa tercemar oleh sampah pasar, yang kemudian bila musim hujan tiba, bisa banjir. Ya, kalau begitu, kau harus mengorbankan yang ini. Oh, ini? Wah. Dia sama sekali tidak menaruh minat terhadap pekerjaanku ini. Kalau aku mengajak dia bicara soal rancangan pengembangan tata kota, Mantili selalu acuh tak acuh. Aku jadi ingat Mantili. Kenapa dia belum datang menemui aku?